Medio. Kalau The Boys-nya sendiri sih nggak dibentuk dalam survival show ya, tapi beberapa membernya udah pernah tampil di survival show. Ya. Yang Kevin itu pernah di K-pop Star Star 6 SBS ya. K-pop Star 6. 6. Terus Terus Sunwoo Sunwoo di di High School Rapper, sama Haknyeon di di Produce 101 season gitu. Ada Eric. Nah, Eric ini salah satu menurut aku ya, yang aku lihat salah satu member High Demon di Indonesia, betul nggak? Dan Iya. suka banget dimiripin sama Jeno. Bukan dimiripin lagi, tapi kayak anak kembar, guys. Annyeonghaseyo. Kisah nyata kriminal dibalut dalam drama audio yang mendebarkan hanya di podcast Tinggal Nama. Annyeonghaseyo. Tiara Imnida. Anissa Imnida. Azhar Imnida. Yeay, kembali lagi di Kamchagia Korea What's On Ngidol Semaunya. Di episode kali ini, di Kamchagia Korea ini kita kedatangan fansnya dari The Boys yang biasa disebut Dobi atau Dobitna. Yeay. Nah, pas banget nih ada Kak Azhar dan Kak Anissa sebagai founder and co-founder fanbase-nya The Boys Indonesia. The Boys Indonesia ini sendiri tuh memiliki 3 tim. Ada Kak Azhar sebagai founder, ada Kak Anissa sebagai co-founder, dan Kak Angel sebagai tim. Nah, boleh ceritain gak sih gimana awalnya bersatu ngebuat komunitas fanbase khusus The Boys? Dan akhirnya bisa bareng-bareng bertiga. Katanya udah berteman ya, Kak Anissa sama Kak Azhar ini lama gitu. Iya, Iya. betul, Boleh udah cukup diceritain. lama sih. Saya kenal Anissa itu dari fanbase juga. Jadi kita itu dulu awalnya punya fanbase history itu istilahnya kakaknya The Boys nih di Kakao Entertainment. Nah, jadi kita punya fanbase. Terus akhirnya kita gabung jadi Merger jadi satu. satu fanbase. Awalnya ada 2 fanbase nih, merger jadi satu fanbase. Akhirnya jadi inilah saling kenal, terus jadi ngadmin bareng sampai kurang lebih 10 tahun sampai sekarang gitu awal ketemunya gitu. Mergernya itu maksudnya sama-sama nge-fanbase history tapi cuma 2 jenis account berbeda gitu. Iya, ada 2 akun berbeda. Kita udah kenapa nggak jadi satu aja gitu. Awalnya ini saya approach saya duluan, nah akhirnya jadi satu deh gitu. Oke, boleh. Nah, denger-denger nih ya, The Boys Indonesia ini kan dibuat sebelum The Boys-nya debut. Nah, aku mau nanya, The Boys ini debut tuh gara-gara acara survival show gitu nggak sih? Kayak Treasure kan ada YG Treasure Box, terus kayak NCT yang kemarin NCT Tokyo, ada NCT Last Start, dan terakhir ada Unhypen juga kan yang dari Believe itu. Nah, ini gimana nih The Boys debut dan kenapa kalian mutusin untuk bikin fanbase sebelum debut si The Boys ini? Kalau The Boys-nya sendiri sih nggak dibentuk dalam survival show ya, tapi beberapa membernya udah pernah tampil di survival show. Ya. Yang Kevin itu pernah di K-pop Star Star 6 SBS ya. K-pop Star 6. 6. Terus Terus Sunwoo Sunwoo di di High School Rapper, sama Haknyeon di di Produce Produce 101 season gitu. Oh, ada anak 101 Ada. ya. ada Produce 101 season pertama. season per- kedua ya, sorry, yang cowok. cowok. Oh iya ding. Mohon maaf lu. Terus ini Dan beberapa anggota juga dikenalin dari ini Pak, ada yang ikut-ikut jadi model catwalk, model-model iya, brand, model-model MV gitu. Kemarin juga ada satu membernya yang ternyata udah tampil di MV girl group. Iya. Siapa namanya? Wanawan. Melody Day ya. Melody Day, terus IOI. IOI Ah juga. iya. Yang pun di IOI. Oke. Nah, ini kan fanbase kan biasanya banyak banget nih kegiatannya, kayak norebang, terus kayak ada funding buat comeback. Nah, itu tuh apa aja sih yang pernah dilakuin sama fanbase The Boys Ina ini? Paling kita ada event ngerayain birthday member ya pasti. Kayak ada cup sleeve event, dan itu juga berkolaborasi sama ada media partner yang lain. Terus kita juga ada join campaign Campaign tentang konservasi alam dengan beberapa yayasan
konservasi. Kemudian kita juga pernah bikin kegiatan sosial atau amal untuk bencana alam Ya, dan charity. charity seperti itu dan sebagainya. Kemudian kita juga pernah mengerjakan fan project buat konsernya The Boys 2 kali ya. Yes. Iya, 2 kali. Kemudian juga kita pernah membantu salah seorang dobi untuk lulus dari kuliah gitu. Jadi kita jadi narasumber skripsi mereka Mantap. gitu. Iya sih. Itulah kurang lebih seperti itu. Memang suka tiba-tiba di DM ada yang masuk, Iya. Kak boleh nggak isiin ini apa nyebar kuesioner kan gitu tentang pengaruh K-pop group terhadap perilaku. Biasanya kayak gitu. Nah, habis ini kita bakal bahas fakta The Boys. Berarti ini nih The Boys ini adalah boy group asal Korea Selatan yang dibentuk oleh EST Entertainment, sublabel dari Kakao Entertainment, dan debutnya ini baru tanggal 6 Desember 2017 dengan mini album yang bertajuk The First dan single utamanya Boy. Betul nggak nih Kak? Betul. Betul, betul. Boleh ceritain gak sih makna lagunya The Boy sendiri tuh lagunya Boy ini apa? Mungkin konsepnya itu untuk merepresentasikan mereka sebagai boys gitu ya, untuk sekumpulan cowok-cowok nih yang gitu. mengejar Jadi mimpi betul. untuk mendapatkan hati seorang wanita seperti itu. Jadi kayak mereka tuh satunya laki-laki itu untuk mendapatkan kasih sayang dari seorang wanita gitu. Jadi mereka itu sih kalau secara liriknya ya Kak gitu. Nah, sebelum masuk nih, aku mau nanya. Lightsticknya tuh sebenarnya bentuknya unik banget dari lightstick boy group lain ya. Kemarin aku kedatangan Karet terus ditunjukin lightsticknya. Lightsticknya kan kalau Seventeen tuh lightstick tercantik dinobatkan. Kalau menurut aku lightstick The Boys menurutku unik banget Unik sih ya. karena bentuknya corong suara. Betul. Iya kan? Itu ada ini gak sih? Ada asal muasalnya gak sih? Kenapa dipilihnya corong suara terus bentuk hati kan? Iya. Iya. Itu, Seperti megafon ya bentuknya. iya betul. Itu kenapa tuh? Apa ya filosofinya? Filosofi secara apa ya? Kayaknya nggak ada kayaknya ya Kak kalau nggak salah. Nggak dijelaskan secara umum oleh IST-nya filosofinya apa. Jadi hanya tiba-tiba dimunculkan aja desainnya seperti itu gitu, seperti megafon gitu. Pertama kaget gak pas kayak kok bentuknya unik banget? Dan dikirain gede gitu kan. Jadi kayak bawa toa kemana-mana gitu. Iya. Ternyata kecil sih. Unik. Unik sih. Kayak apa pada umumnya kan. Nah, Iya. kenapa suka sama The Boys? Terus biasnya kalian tuh siapa gitu? Kalau dari aku sendiri, aku pertama nonton, aku tuh penikmat survival show sebenarnya. Jadi aku udah tahu Haknyeon duluan, aku udah tahu Sunwoo duluan kan. Nah kebetulan Kak Azhar juga ngajakin bikin fanbase. Kan Kak Azhar udah bikin fanbase The Boys sebelum The Boys debut ya. Jadi udah berita-berita mereka jadi trainee, pas masih jadi trainee itu udah ada. Nah ya udah akhirnya aku join lah sama Kak Azhar karena sebelumnya udah pernah collab fanbase bareng kan. Nah itu kalau bias aku di The Boys itu Jacob. Nice, Jacob. Ini ya aku baca-baca dia dari Kanada. Iya Oke. betul. Terus kalau Kak Azhar Kalau siapa saya nih? awal mulanya suka The Boys karena memang awalnya saya jalur label artisnya itu. Jadi saya awalnya ngikutin semua artis di Kakao Entertainment-nya itu, senior-seniornya The Boys. Jadi memang dari lama banget jadi ngikutin hampir semuanya turun-turun gitu Kak. Jadi emang mereka juga bagus sih grupnya. Dan semua membernya juga bertalenta, masing-masing punya keunikan gitu. Terus kalau biasnya saya biasin Sangyeon sih, Kak. Oh, Sangyeon. Leadernya. Berubah ya. Iya, Leader. berubah emang. Bias record Setiap semua. era berubah. Bias record semua nih The Boys. Nah, fact-nya nih ya, The Boys mulai terkenal dengan acara reality show yang berjudul dengan The 100 yang tayang di VLive pada tanggal 12 Februari hingga 15 Maret. Ini The 100 ini survival apa nih? Boleh ceritain nggak? Bukan survival sih Iya. Kak, lebih ke reality show. Reality show-nya The Boys aja sih, tentang keseharian mereka. Iya, keseharian. Oh, Terus tentang itulah mereka menjalankan misi-misi gitu. kalau di In-game. Treasure kayak team maps gitu nggak? Team Maps aku belum pernah ngikutin sih ya, tapi ya Konsepnya mungkin kayak untuk mereka pergi di sebuah villa gitu Kak. Terus
ya berkegiatan di situ keseharian mereka ngapain aja, terus ikut apa main-main game gitu-gitu. Iya. Oke, aku paham. Berapa episode tuh, by the way? Kurang lebih belasan sih Kak kalau nggak salah ya. Karena udah lama banget itu pas debut sih, era-era debut. Belasan kalau nggak salah. Nah, momen-momen boomnya The Boys kan pasti ada peak moment nih setiap boy group. Nah, ini apa? Menurut kalian The Boys tuh jadi rame banget tuh gara-gara apa? Kalau The Boys mulai boomnya itu di era reveal sih Kak, comeback reveal sama di Road to Kingdom. Itu tuh mulai banyak fans-fans yang baru gitu dari jalur Kingdom itu gitu. Iya, Kingdomnya satu season sama IT sama Stray Kids. Iya. Iya. Oh my god. Jadi mereka kan menang Menang di Road to Road, Kingdom, iya. jadi Lanjut ke Kingdom. Iya, betul. Gitu. Oke, The Boys ini berisi 11 orang laki-laki yang diketuai oleh Sangyeon, terus ada membernya ada Jacob, ada Younghoon, ada Hyunjae. Aku kemarin baca Hyunjae ini visual, terus ternyata Hyunjae ini nama stage-nya ya. Stage-nya Iya, aslinya namanya Lee Jae-hyun. Lee Jae-hyun. Oke, teman-teman, siapapun yang namanya Jae-hyun cakep. Beneran dah. setuju. Betul kan? Di NCT, di Bonedo tuh boy next door guys. Dan namanya Jaehyun, terus kayak aku melihat-lihat gitu kan, kayak kemarin riset kayak kayak emang dengan namanya Jaehyun tuh emang ganteng banget gitu kan. Terus ada Juyeon, ada Kevin ini juga salah satu member Kanada bukan sih? Iya. Iya. Terus ada Miu, ada Q, ada Haknyeon, dan ada Sunwoo ini yang tadi aku mention suka dilokalin dan suka lewat di timeline aku. Dan ada Eric. Nah, Eric ini salah satu menurut aku ya yang aku lihat salah satu member High Demon di Indonesia, betul nggak? Dan suka banget dimiripin sama Jeno. Bukan dimiripin lagi tapi kayak anak kembar guys. Oke, kemarin mereka waktu comeback lip gloss dan NCT Dream comeback ISTJ, mereka tukeran challenge kan. Itu mirip banget. Kayak ya ampun, kayak bagi pinang dibelah dua guys. Nah, boleh dikasih tahu nggak sih fact dari mereka ini seperti apa, dan ada hal unik nggak sih dari mereka? Mungkin fun fact yang udah orang tahu. Jadi si CEO-nya Cracker ini dulu adalah staff di SM. Jadi direkrut, kalau SM kan terkenal direkrut visualnya nih. Nah, jadi kenapa visualnya bersebelas orang ini tuh cakep-cakep semua, karena dulu bekasnya orang SM gitu. Pindah ke Cracker gitu. Jadi ada keterikatan lah The Boys dengan SM tuh sebenarnya. Iya gitu. sih. Dan pantas aja kemarin aku kagetnya The Boys ini waktu konser under Dreammaker kan. Dreammaker kan punya SM kan. Maksudnya kayak IO-nya SM gitu, dan ternyata iya, ada ex-staff kerjasama sama IST pindah. Iya, oke. Kan kalau keunikan dari member-member juga punya keunikan masing-masing sih Kak. Di antaranya New itu dia jago sempoa secara ini sih aritmatika. Dengan bayangan atau pikiran gitu Kak. Jadi tanpa dihitung itu dia bisa jago ngitung tuh. Hanya bayangin saja gitu. Kemudian kalau Kevin juga dia punya talenta, keunikan dia jago desain grafis, desain buat lagu juga. Jadi dia sering berkontribusi buat produksi album The Boys gitu. Buat produksi covernya dan lain-lain. Kemudian kalau Jacob juga sama, dia juga jago bikin lagu sendiri. Kemudian Eric itu dia social butterfly itu, jadi temennya banyak dimana-mana. Dan dari berbagai kalangan berbagai kalangan usia ya, jadi nggak hanya sepantaran aja gitu. Berarti The Boys ini kayak boy band self produced gitu nggak sih? Kayak Stray Kids kan ada Triraca nih, kayak Bang Chan, Changbin sama Han Jisung itu kan mereka main role-nya di Stray Kids gitu. Terus kalau di Seventeen ada Woozi, di Trejo ada kayak Trejo tuh setahu aku yang paling banyak bikin lagu tuh Haruto sama Hyunsuk kalau nggak salah ya. Mohon dikoreksi guys, teman-teman dari Ume. Nah, ini momoknya main role-nya nih, sosok yang sering bikin lagu tuh siapa di The Boys? Sebenarnya The Boys itu konsepnya ini ya Kak, power center. Jadi ke-11 membernya itu center gitu, disebut center. Jadi emang karena punya keunikan masing-masing ya Kak gitu. Nah, kalau dari segi siapa yang paling sering nulis lagu atau lirik itu
Sunwoo, kemudian Kevin sama Eric sih. Sejauh ini Iya. yang aktif nulis lirik lagu gitu mereka. Aku mau tahu dong posisinya mereka, ada berapa rapper, ada berapa vokalis gitu. Rappernya ada berapa di The Boys? Rapper itu Sunwoo. Main rappernya Sunwoo, Main kemudian rapper Sunwoo. sub rappernya Eric. Kalau nggak salah. Tapi Sunwoo juga bisa jago nyanyi juga sih. Jadi Iya, multi iya. talenta. Semuanya bisa. Bisa. Oke. Kalau vokalisnya siapa nih? Vokalis utamanya itu line vokalnya itu Sangyeon, Hyunjae, Jacob, Kevin sama New. Oke, oke. Vokalis, main vokal line vokalnya. Kalau main dancer Dancernya itu Q. Q. Oke. Q. Nah, Q ini juga turut andil nggak sih kayak pembuatan koreo di setiap comeback lagunya? Iya, dia pernah berpartisipasi juga sebagai koreografer di ini lagu-lagu The Boys, di MV-nya The Boys juga pernah berkontribusi itu. Oke. Nah, si The Boys ini kan kemarin baru ngadain konser yang bertajuk Generation World Tour. Diadain tanggal 11 Juli 2023 di Tenis Indoor Senayan. Yang pertama kali itu ini enggak sih yang kejar-kejaran nama Idul Adha? Oh, itu The itu Bison. yang ketiga kali mereka kesini sih. Ketiga. Tapi konser kedua. Konser, iya. Konser solo Konser maksudnya. kedua, ya konser Iya. kedua. Konser solo kedua itu The Oke. Bison. Pertama, sorry. Pertama dong. Pertama itu The Castle. The Castle kan Fancon ya? fancon sih jatuhnya, Oh, ya, bukan fancon. konser. Tapi kesini. Kesini. Oh my 2000, god. ya, 2000 berapa? 2019. 2019. Ya ampun. Aku kurang tahu, mohon maaf. Ya, ya. Kan karena The Boys tuh efek pandemi juga kali ya. Jadi makin dikenal juga kan. Maksudnya Iya, banyak betul. banyak grup-grup yang setelah pandemi itu jadi benar-benar kayak naik banget namanya gitu. Sama aja dengan The Boys. Nah, ini diselenggarain di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta. Nah, kalian nih rajin gak sih ikutin konsernya The Boys, atau misalkan kayak ya tergantung ada duitnya aja gitu kan? Coba Salah satunya itu ya. Iya. Dan ceritain dong apa bedanya dari ketiga. Jadi kan ketiga konser tersebut itu fancon kan. Itu apa bedanya? Aku nonton semuanya kecuali yang pertama mereka solo konser di sini Kak, yang The Bison itu yang Idul Adha itu. Iya. Itu aku nggak bisa karena hari Senin kan, Iya. terus kerja. Jadi aku nonton yang fancon pertama itu cukup membekas sih, karena mereka juga surprise sama project kita gitu. Jadi kita bikin flashlight project, namanya apa Kak? Kita bikin projectnya juga pas The Castle itu Ocean Star. Ya Ocean Star gitu. Jadi Mm-mm. mereka takjub juga sama itu kan. Takjub dia, terharu juga sih. Ya, terus aku nonton yang terakhir, yang ini, yang Generation ini, kita juga buat projectnya mirip-mirip juga, cuman lebih berwarna gitu, flashlightnya itu. Nah, mereka juga jadi inget, oh kalian juga buat project ini di fancon dulu, jadi mereka terkenang gitu. Itu sih. Nah, itu dia ya, ngomongin yang The Bison kemarin tuh aku sempat ikut dramanya sih. Oke. Dan ada banyak kejadian lucu juga. Iya. Yang saat dia live ada backsoundnya suara azan. Iya, suara aja. Takbiran. Iya. Aku tuh ikutan kayak ya ampun, terus kayak yang makan apa sih, siapa sih member-membernya ini gitu kan. Terus ya aku paling sering kenal sih Sunwoo ya, karena kayak bener-bener yang kayak dikatain kayak remaja Bandung kayak Betul. bener-bener. Tapi kalau menurut kalian- aku ya nih ya, tapi emang Sunwoo tuh lokal banget. Aku lihat kayak Iya, bener. seriously nggak sih, sebenarnya lebih banyak yang bilang dia kayak cowok-cowok Jawa Timur gitu, ini cowok Malang gitu kan ya. Terus kayak tapi memang ya, nah ini ada fact lagi teman-teman. Nah, ini ada comeback terakhir album Fantasi dirilis 7 Agustus 2023 kemarin. BTW lagunya, main tracknya yang Lip Gloss itu enak banget guys. Kayak parah Setuju sih. Setuju sih. Bener-bener Bikin aku semangat iya bener. Iya, aku kan kalau dengerin dari playlistnya Spotify itu yang K-pop on itu kan. Iya. Aku dengerin waktu lagi dengerin tuh Trail Ride. Nah, itu enak banget sih, kayak lagunya Iya. di mana-mana juga kan. Sempat masuk di drama The Glory gak sih? Sempet. Iya. Iya, kemarin aku baca. Nah, track yang paling kalian suka apa? Aku Lip Gloss sih. Iya. Udah soalnya title tracknya itu kan, jadi yang paling catchy. Paling catchy.
fantasi dari The Boys ini sudah dirilis dalam bentuk trilogi guys. Dan yang ada 3 album kecil, judulnya Christmas in August, diambil dari film percintaan Korea tahun 98 yang disutradarai oleh Hur Jin Ho. Dan album ini ada 3 jenis fantasi berbeda di bawah tema besar. Jadi bawah tema besarnya ada kita semua memimpikan sebuah fantasi. 2 sisanya pakai nama album berdasarkan judul film-film populer. Boleh nggak ceritain makna dari album dan triloginya sendiri ini apa? Ada teorinya nggak sih? Kalau teorinya sendiri, karena mereka ngambil tema fantasi itu ya. Jadi kalau kita nonton film tema fantasi kan ada kategori, misalkan ada tentang romansnya atau tentang horornya mungkin, atau ya tentang fantasinya itu sendiri. Nah jadi di album trilogi ini mereka coba ngajak kita untuk masuk ke dalam genre yang berbeda tapi dalam satu tema fantasi itu begitu. Iya, Iya, dan ini merupakan album full mereka aja Kak. Jadi mereka tuh ngebagi jadi 3 bagian, 3 part gitu. Jadi yang di fantasi yang Christmas in August ini mereka mau menampilkan konsep yang sisi seksinya mereka. Nanti next kedepannya mereka mau menampilkan sisi kerennya, terus yang nextnya lagi sisi imutnya, lucunya gitu. Jadi dibagi 3 part kalau nggak salah ya, gitu. Oke, nah ini belum dibocorin berarti yang 2 lagi. Belum sih, belum. Ada bocoran kapan mau comeback terbaru? Belum ada juga. Belum ada juga sih kayaknya Kak. Semoga di Iya. comeback secepatnya karena Mungkin Oktober kali ya. Mungkin my god. kalau nggak ini, kalau nggak salah Oktober. Selanjutnya adalah Lip Gloss ini kan main track dari album Fantasi. Ada fakta menarik nggak sih dari lagu ini atau album ini? Kalau yang saya tahu ada sih Kak. Jadi Apa tuh? The Boys ini pernah menjelaskan kalau MV Lip Gloss ini merupakan MV durasi terpanjang dari sebuah boy group yang pernah direkam gitu. Oh, berarti bercerita dong. Iya, MV-nya? bercerita. Iya, kayak film gitu jadinya Kak. Jadi Oh, aku kayak sendiri film. belum pernah lihat karena aku tim streaming Spotify. Berapa menit kalau boleh tahu? 6 menitan kalau nggak salah. Oh, iya sih itu panjang juga sih guys. Kayak Kemudian- short movie Iya, aja. short movie gitu. Ceritain tentang apa tuh kalau boleh tahu? Mereka tuh nyeritain tentang apa ya, seseorang laki-laki yang jatuh cinta pada pandangan pertama gitu sih Kak. Kalau dari liriknya ya. Dan kemudian mereka ingin mendapatkan si kecupan pertama itu dari seorang gadis yang mereka sukai itu. Oh, Jadi iya iya. sebagai hadiah kado Natal. Jadi makanya namanya Christmas in August gitu. Iya masuk akal guys. Jadi nggak, ternyata teorinya tidak serumit itu ya Iya. guys. Sederhana banget gitu kan. Terus lagunya enak gitu. Jangan Iya. lupa streaming guys. Dan di sini juga mereka pertama kali Apa ini tuh? Kak, Pertama kali apa tuh? bentuk subunit yang perform gitu di stage gitu, di lagu Passion Fruit. Ya ini subunitnya ini apa spesifik rapper aja atau vokalis aja atau campur gitu? Campur Kak. Ada Yonghoon, Yoonjae, Sunwoo, Kyu sama Juyeon gitu. Jadi iya. Oke, nah mereka. tadi kan sempat nih di-mention The Boys di Indonesia saat FanCon pertama kali The Castle dan Battle Trip. Pas di Battle Trip, Hyunjae bilang kangen main ke Bogor. Itu gimana sih ceritanya? Ya, jadi Battle Trip itu acara Korea. Salah satu episodenya itu ngajak istilahnya si The Boys itu main ke Indonesia, Ya. ke Bogor. Dan Nah, mereka milik ke Bogor waktu itu ya haknya. milik ke Bogor. Dan di situ serunya mereka kayak ngelihat yang Sistem buka sistem tutup jalan buka tutup di jalan puncak. di puncak. Itu lucunya di situ sih. Terus mereka ke Taman Safari juga Iya, dan terus macam-macam. ke Kebun Raya Bogor, ke Stasiun Bogor juga malah mampir. Ya, stasiun Bogor. Itulah jalan-jalan keliling Bogor. Jadi Hyunjae itu mention dia ingat kenangan itu pas Generation kemarin. Sama pas The Bizon di juga konser. 2 kali mention tuh Iya. Hyunjae bilang saya pernah ke Bogor gitu. Terus kangen mau kesini lagi katanya gitu. Aduh, ada-ada aja. Tapi emang sih sekarang tuh idol apa ya? Agensi-agensi tuh makin pinter gitu loh. Kayak tahu aja target marketnya. Gitu. Iya. Betul betul. Kan? Ada nggak rilisan terbaik sebelum menutup nih? Ada nggak rilisan terbaik yang menurut kalian tuh terbaik banget nih The Boys, kayak nih keren nih, gue suka banget kayak sepanjang masa? Jangan bilang semua. Ada salah satu.
Masih ada. Mikir dulu nih Kak. Dari sekian banyak album dan lagu, apa nih yang jadi kayak ini gue harus dengerin lah minimal sehari sekali gitu? Kalau kayak top 2 aku tuh sebenarnya Steeler pertama. Terus yang kedua itu sebenarnya di album debutnya mereka tuh ada namanya lagu Walking in Time. Itu aku suka banget sih, dua itu menurut aku. Oke. Kalau kamu apa Kalau Kak Azhar? kalau saya yang paling favorit gitu ya, itu pas reveal sih. Pas reveal itu karena mereka pecah telorin di situ tuh, mulai konsepnya keren, terus mulai banyak narik penggemar baru di lagu itu. Terus untuk yang kalau lagu yang kedua, saya suka di lagu Giddy Up sih, karena memang apa lagunya inspiratif banget ya liriknya, karena buat ngajak kita buat semangat terus ngejar mimpi gitu. Jadi ya memang dan musiknya juga enak gitu. Jadi yang saya suka lagu itu Giddy Up sama Reveal sih kalau dari saya ya gitu. Oke. Nah, karena belum ada belum ada kabar-kabar comeback gitu kan. Ada nggak sih upcoming project The Boys Indonesia lagi nih? Ada dong Kak. Apa Udah tuh? dong. Apa tuh? Boleh dikasih tahu ke Dobitna? Yang pertama kita project ke depan kita ada kegiatan amal sih Kak. Jadi kolaborasi dengan salah satu yayasan atau organisasi tentang perlindungan hak untuk anak dan anak perempuan gitu. Jadi kita mau ada kampanye tentang pemberian air di wilayah NTT seperti itu. Oke. Karena kan memang di NTT lagi kurang infonya lagi kurang apa ya Kak. Mereka kekurangan air bersih, Pasokan jadi air, pasokan iya. air. Jadi kita mau mengadakan kampanye untuk itu gitu. Kemudian yang kedua, silakan. Ada ulang Ulang tahun. Oh ya, untuk apa ulang tahun member Iya, Sang ulang Yeon tahun member. dan Q di bulan November juga mau ada event juga seperti itu. Anniversary event mau Anniversary. ngapain? Nah ini Nah, mungkin ya detailnya coming soon, tapi Iya. kita ada rencana untuk membuat event anniversary Desember Oke, nanti. Oke. Nih sebelum penutup lagi guys, satu aja. Selama 7 tahun menjadi Dobitna, apa ada momen berkesan gak dari The Boys? Yang menurut kalian berkesan banget kayak gak dilupain aja sampai sekarang. Apa? Dari kalian sesuatu. Anissa dulu. Aku balik lagi ke fancon yang pertama itu sih, karena disitulah mereka jadi notice kita. Jadi Iya. kayak Indonesia tuh sampai jadi thumbnail Perfor- apa YouTube. Iya, fan project kita fan jadi projectnya. dari The Boy Indonesia jadi apa thumbnail konten YouTube mereka, dan itu yang mereka turning point mereka yang bikin mereka terus pingin ke Indonesia sih itu, karena Pokoknya terharu dengan sangat apresiasi apresiasi kita lah Dobinya gitu. Seperti itu sih kalau momen yang paling berkesan sejauh ini. Sama yang The Generation juga, mereka juga terharu juga ya Iya. dengan fan project dari Dobi Indonesia, sampai Sunwoo itu nyanyi lagu. mempersembahkan lagu buat Dobi karena terharu dengan projectnya seperti itu. Wih, lagunya dalam bahasa Korea? Bahasa Inggris Bahasa sih. Inggris. Ciptaan Sunwoo. Oh enggak, Bukan, nyanyi lagu judulnya apa ya? Aku lupa Kak. Lagu pop. Lagu pop, Jason, lagu pop. Jason Mraz kalau nggak salah lagunya. Oh ya, Jason Mraz. Iya. Jason Mraz, Lucky. Apa ya judulnya? Aku lupa. lupa ingat. Aduh, maaf ya. Gak apa-apa. Nah nih, sebagai aku adalah orang awam di sini dengan The Boys, ada nggak satu dari kalian saran untuk ngeracunin aku suka The Boys apa? Kayak misalkan Kak dengerin ini atau Kak nonton ini biar suka The Boys. Dari kalian satu-satu apa? Sama buat teman-teman yang lagi nonton nih, teman-teman Sobat Medio, kalau mau ngepoin The Boys itu dari mana dulu sih? Biasanya kan bingung kan kita. Nah itu apa nih tipsnya? Harus nonton Road to Kingdom atau enggak Kingdom, karena di situ performan mereka setiap episode tuh unik-unik banget, dan itulah makanya yang membawa mereka jadi juara Road to Kingdom kan, walaupun di Kingdomnya ada yang lebih keren lagi, tapi di situ totalitas banget di iya situ. totalitas banget di situ, Konsepnya jadi semuanya. harus nonton. Kalau Kak Azhar sendiri? Kalau aku selain Road to Kingdom mau rekomendasiin buat siapapun yang mau kenal The Boys itu dari reality show pertama mereka, yaitu Flower Snack, ada di YouTube ya. Karena di situ memang menceritakan awal mula The Boys itu dibentuk bagaimana, kemudian mereka juga di situ konsepnya unik tuh acaranya, karena mereka menjalankan sebuah
kafe gitu. Jadi kayak melayani pembeli, memasak juga. Nah, situ itu awal mula The Boss diperkenalkan ke publik. Jadi kalau mau tahu tentang The Boss dari awal ya dari acara Flower Snack itu ada di YouTube. Tonton aja di YouTube-nya Wonderkay ada. Oke guys, tuh guys, ada 2 program, Road to Kingdom sama Kingdom, satu lagi sama Flower Snack. Ditonton aja kalau mau ngepoin The Boys lebih banyak. Oke, terima kasih Kak Niza, Kak Azhar sudah sharing tentang The Boys. Aku jadi makin pinter nih. Sama-sama, Gitu kan. Kak. Gak cuma sekedar dengerin lagunya aja, jadi menarik juga. Setiap boyband ternyata punya kisahnya masing-masing. Oke, Sobat Medio, ditunggu komennya di kolom komentar. Tungguin episode What's On lainnya di Kamchagia Korea ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di minggu depan. Annyeong.